Have a good day everyone. Di video ini saya mau coba share ya beberapa informasi yang mudah-mudahan paket lengkap meskipun cukup ringkas buat kalian yang pasang target ya untuk coba beasiswa luar negeri ke Australia, Amerika, Eropa, UK, Asia, pokoknya kemanapun lah ya. Nanti saya juga akan coba berbagi tentang IELTS. Apa sih IELTS? Bagaimana meningkatkan IELTS? Bagaimana mencapai nilai IELTS tertentu agar bisa diterima di kampus luar negeri, ya, agar bisa diterima beasiswa misalnya. Nah, sebelumnya kalau kamu belum subscribe, subscribe dulu. Lalu aktifkan lonceng notifikasi biar nanti pas saya upload video tentang belajar IELTS, ya, bagaimana mencapai skor IELTS tertentu, ya, atau informasi lainnya yang kira-kira bermanfaat, kalian bisa langsung dapat update-nya. Oke, saya coba cari dulu file presentasinya ya. Saya Taufik Effendi, saya tunanetra dan saya pakai program screen reader seperti yang ada di Google Maps. Ya, kalian sekarang bisa menikmati program suara ya, yang dulu dikembangkan untuk membantu tunanetra, sekarang bermanfaat untuk masyarakat umum. Alhamdulillah. Oke. Saya cari filenya. Barusan saya tekan Windows. Ya, barusan saya tekan tombol Windows sama huruf E. Nah, ini untuk ke Windows Explorer. Nah, ini pakai panah aja, navigasi kanan kiri untuk ke folder downloads. Oke, sudah di folder downloads. Nah, karena saya sudah tahu nama filenya, huruf depannya S ya, siap-siap. Jadi saya langsung ketik huruf S. Oke, langsung ke filenya. Saya tekan enter saja. Sudah terbuka, saya tekan F5 ya untuk slideshow. Oke. Nah, saya mengajar di Gunadarma. Alhamdulillah saya berkesempatan dapat beberapa beasiswa ya. Jadi semoga ya meskipun sedikit tentu ini tidak mewakili pengalaman-pengalaman teman-teman ya lain. Sudah ada mungkin ribuan, ya, puluhan ribu bahkan atau mungkin lebih warga negara Indonesia yang berhasil memenangkan atau berkesempatan kuliah di luar negeri dengan beasiswa atau ke luar negeri untuk menimba ilmu ya. Menimba ilmu tidak harus dalam konteks formal ya seperti kuliah, tapi bisa juga dalam konteks pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, presentasi di pertemuan mahasiswa di luar negeri, atau pertemuan antar organisasi di luar negeri dan segala macam gitu, itu bisa juga. Nah, yang saya terima kebetulan ada yang presentasi di Jepang, ada untuk S2 di Inggris ya, dan ada untuk S2 2 kali di Australia. Saya sempat dapat juga pelatihan kepemimpinan di Australia, tapi berbenturan waktunya dengan persiapan studi S2 ke Australia, jadi saya mundur. Saya dapat juga pelatihan guru bahasa Inggris di Amerika ya, di 2 tahun yang berbeda.
di 2 kampus yang berbeda, lalu sempat juga pelatihan ICT di Malaysia. Pernah juga dapat beasiswa dari Korea, tapi untuk skripsi ya, penyelesaian untuk penelitian skripsi. Jadi itu sedikit yang eh, saya dapat, dan sekarang saya sedang bersiap-siap untuk S3 dengan beasiswa pendidikan Indonesia yang dikelola oleh Puslapdik, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, di bawah Kemendikbudristek. Ya. Beasiswa ini baru dimulai tahun kemarin. Sebenarnya nama BPI sudah awalnya di bawah LPDP ya untuk beberapa tahun. Nah, sekarang dari tahun kemarin dikelola oleh Puslapdik Kemendikbudristek ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol banyak di video yang terpisah ya tentang beasiswa pendidikan Indonesia. YouTube, Mr. Taufik Effendi. Oke, ini Universitas Negeri Jakarta. ada kontak saya ya, kalau misalnya mau tanya-tanya langsung japri gitu, silakan. Mau belajar IELTS misalnya boleh ya, pengen dibimbing misalnya boleh gitu, silakan ya, selama ada waktu nanti kita bisa atur. 26 Mei 2022. Oke. Slideshow slide 2 outline. Outline bullet Persian akademis dan non-akademis bullet mentor. Nah, ini kurang lebih yang akan kita bahas ya di video ini. Tentu nggak mungkin saya bicara berjam-jam ya. Jadi ya setiap video ya diusahakan ringkas, padat, dan informatif mudah-mudahan. Outline. Bullet Persian akademis dan non-akademis. Pertama tentang persiapan akademis dan non-akademis ya. Apa sih yang perlu dipersiapkan gitu? Mungkin banyak banget orang yang masih belum banyak tahu ya apa yang perlu dipersiapkan. Bullet mentor beasiswa. Kedua, gimana sih cara cari beasiswa gitu ya? Emang banyak ya, emang ada ya beasiswa gitu. Seperti apa? Bullet mendaftar beasiswa. Lalu gimana cara daftarnya gitu. Bullet start juga studi di luar negeri. Nah, terus suka duka di luar negeri, banyak yang mungkin khawatir, emang di luar negeri ada makanan halal, emang di luar negeri ada masjid, terus sholatnya gimana? Ntar wudhu gimana? Gitu. Terus kalau bentrok sama jam kuliah gimana ya? Ini coba akan saya share ya, segala macam ya, mungkin ya versi ringkasan ya. Bullet start juga studi di luar. Slideshow slide 3 Persian akademis. Persian akademis bullet Persian sedak ini. Oke, nah bagusnya memang untuk mencoba beasiswa kita tidak mendadak gitu, karena semua butuh proses, tidak ada yang instan gitu ya. Tapi yakin setiap yang kita lakukan pasti akan terakumulasi. Sukses itu adalah hasil akumulasi, dan kegagalan adalah satu sukses yang tertunda gitu. Jadi pasti perjuangan, kegigihan ya, dan persiapan yang matang akan meningkatkan peluang keberhasilan usaha kalian dalam mencoba berbagai beasiswa. Bullet pelajar maksimum 5 kali. Bullet Persian sedak ini meningkatkan peluang keberhasilan. Nah, Bullet pelajar maksimum 5 kali dan 2 kali. yang pasti jika kalian masih belajar di SMA atau masih S1, masih S2, S1 ingin S2, yang S2 ingin S3 misalnya, ya pasti harus maksimal belajar di dalam kelas. Soalnya banyak yang beranggapan, kuliah nggak penting, yang penting organisasi, yang penting networking, dan segala macam. Ada yang sampai ekstrim sekali, ijazahnya dibakar gitu ya. Saya pribadi tidak akan melakukan hal itu ya, karena ya setiap orang beda-beda, pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi tentu ijazah tidak bersalah gitu ya, dan tidak sepantasnya dibakar gitu. Jadi ketika kita mampu berusaha maksimal dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan, ya ini semua tentu akan membantu akselerasi kapasitas kita gitu ya, kemampuan kita menjadi terus meningkat. Jadi S1, anak-anak S1 jangan hanya puas dengan penjelasan dosen, catatan dosen gitu ya, PowerPoint dosen. Kalian harus benar-benar menguasai gitu mata kuliah itu gitu, baca referensi, baca jurnal-jurnal, benar-benar paham
gitu. Jangan hanya ambil target minimal saja gitu ya. Nah, ini ironis sekali banyak kejadian gitu di kalangan mahasiswa S1. Saya pun yang menyaksikan lah dan mengalami juga ya. Jadi ini yang perlu diubah gitu. Tidak sedikit yang maksimal belajarnya ketika S1. Saya ingat ketika lomba debat ya, saya lihat teman-teman dari beberapa kampus gitu, meskipun sedang lomba debat, mereka tetap bawa buku tebal-tebal dan bahkan sampai beberapa gitu. Dan itu mereka baca gitu ya. Artinya belajarnya serius, maksimal gitu. Bullet manager can choose on top aplikasi. Nah, untuk yang pelajar, mahasiswa S1 dan S2 misalnya, kebetulan kalian dalam proses belajar, dapat tugas-tugas, membuat makalah, membuat paper, membuat artikel gitu ya. Nah, fokuskan tidak hanya untuk tugas ke dosen, dikumpulkan ke dosen. Coba format tugas kalian mengikuti standar artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Gitu. Jurnal itu adalah penerbit ya. Kalau buku biasanya kan penerbit Hana gitu ya, Yudhistira atau Erlangga gitu. Nah, kalau artikel ilmiah biasanya diterbitkannya di jurnal. Nah, jurnalnya macam-macam, namanya dikelola oleh berbagai lembaga ya. Nanti kita buat video khusus ya tentang cara mencari jurnal yang bereputasi gitu. Jadi usahakan tugas-tugas kalian itu memenuhi standar artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal ya. Jadi tugas selesai, terus kalian bisa langsung kirim untuk publikasi. Nah, ini dapatnya double. Nilai tugas pasti dapat A, pasti dapat A. Kalau kalian dapat bisa dipublikasikan nih, kalau artikelnya diterima untuk publikasi di jurnal, tentu dosen atau guru senang sekali gitu. A itu tentu diberikan ya, pasti. Apalagi kalau dosennya atau gurunya jadi penulis kedua, kalian cantumkan di sana gitu ya. Kalian penulis pertama, nah guru atau dosennya penulis kedua, itu tentu akan bahagia sekali. Nah, gitu. Bullet manager can choose on top. Bullet pelajar maksimal 5 kali dan Dan tentu kalian pun akan dibimbing sekali untuk meningkatkan kualitas tulisannya gitu. Bullet manager can choose on top aplikasi. Oke, ya. Jadi itu yang perlu dipersiapkan selama sekolah dan kuliah. Kenapa saya sebut-sebut sekolah? Karena banyak juga beasiswa-beasiswa untuk S1 di luar negeri. Ya, jadi baru lulus SMA bisa langsung kuliah ke luar negeri. Gitu. Makanya saya juga menyebutkan anak-anakku yang masih SMA ya. Bullet manager can choose on top aplikasi. Slideshow slide 4. Persian non-akademis. Persian non-akademis bullet terus menu. Nah, ini ada juga persiapan non-akademis ya. Persian non-akademis. Bullet terus meningkatkan kapasitas diri. Tentunya terus meningkatkan kapasitas diri, mengelola waktu, mengelola janji, lalu kemudian terus banyak membaca, banyak berorganisasi. Jadi berusaha menjadi apa ya, seseorang yang diterima ya di berbagai golongan gitu ya. Ini sangat penting gitu karena jiwa muda tuh umumnya ya masih meledak-ledak emosinya. Jadi seringkali ketika bertemu dengan seseorang yang berbeda pendapat, frontal gitu, terlihat emosional. Nah, ini tentu tidak baik ya. Jadi terus belajar sabar mengendalikan emosi ini tentu sangat penting karena orang yang berbeda pendapat itu adalah teman kita berpikir gitu. Orang-orang yang mengkritik kita ya orang-orang yang sayang sama kita sehingga kita bisa menjadi individu yang lebih baik. Tidak ada seorang pun yang sempurna ya. Saya pun banyak sekali kekurangannya. Semua hal-hal yang saya sampaikan belum tentu juga saya laksanakan gitu. Artinya memang semua mengakui ya, it is easier said than done. Segala sesuatu memang lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan, tetapi paling tidak
kita berusaha untuk terus meningkatkan kapasitas diri ya, kita terus berusaha untuk melakukan yang terbaik yang semampu kita. Unit aktif berbagi manfaat. Nah, yang kedua adalah aktif berbagi manfaat. Aktif berbagi manfaat. Nah, ini paling penting ya, karena pemberi beasiswa sebelum mengeluarkan dana miliaran rupiah, tentu mereka akan mencari individu-individu yang peduli dengan masyarakat sekitar, yang senang berbagi manfaat gitu. Sehingga dana yang akan mereka gelontorkan akan berimbas positif kepada banyak orang gitu. Ya, inilah yang disebut agents of change, ya, agen-agen perubahan. Nggak harus mengubah Indonesia gitu ya, tapi ya paling tidak kita bisa membuat program-program untuk teman-teman organisasi, untuk teman-teman di sekolah, teman-teman di kampus, di jurusan. Itu yang biasanya dilakukan oleh para pengurus OSIS, pengurus BEM, ya, para pengurus organisasi di kampus, di luar kampus, ya. Itu mereka mencoba mencari solusi dalam permasalahan-permasalahan yang mereka lihat yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Nah, ini tentu bagus juga buat kita ya, karena kan kita tentu saling membutuhkan satu sama lain gitu. Ketika kita peduli, mencoba berbagi manfaat semampu kita, ya lambat laun kita akan terbiasa gitu sama mengalokasikan sejumlah waktu, energi ya untuk membantu sesama. Ya, berbagi informasi, mengajarkan teman-teman gitu. Dan berbagai hal. Unit aktif berorganisasi. Ya, nah ini aktif berorganisasi. Nah, jika kita bingung bagaimana berbagi manfaat dengan cara mandiri gitu ya, dengan kita sendiri, tentu dengan kita bergabung di organisasi, kita menjadi lebih terarah ya. Karena di organisasi kita kerja dalam tim, kita punya teman berpikir, teman diskusi, kita bisa menjalankan program-program bergotong royong gitu ya. Jika memulai dari sekarang, saya rasa sudah banyak ya yang berbagi info, berbagi tutorial, dan itu tentu bermanfaat gitu. Oke, nah dengan aktif di organisasi, tentu kapasitas kita akan meningkat gitu, dan pengalaman kita lebih berwarna ya, karena akan bertemu dengan banyak orang, memiliki teman dari berbagai kalangan gitu. Dan ini semua diperlukan sebagai portofolio kita ketika kita nanti mencoba apply beasiswa. Unit memandang human dan dosen. Slideshow slide 5. Sorry, ada Slideshow slide yang 4. ketinggalan. Unit memandang human. Unit aktif berorganisasi. Oke. Unit memandang human dan dosen dan siapapun. Nah, membangun hubungan baik dengan dosen dan siapapun ya. Buat pelajar tentu ya membangun hubungan baik dengan guru ya. Yang kuliah membangun hubungan baik dengan dosen. Kenapa? Ya karena ketika kita mau coba beasiswa, kita akan butuh surat rekomendasi dari beliau-beliau gitu. Beliau yang akan memberikan rekomendasi, dan ini diwajibkan ya sebagai salah satu persyaratan dokumen untuk apply beasiswa. Para pemberi beasiswa ingin tahu bagaimana kapasitas kita di mata guru-guru dan dosen-dosen yang mengajar kita gitu. Jadi salah besar jika kita bentrok dengan guru atau dosen ya. Unit memandang human dan dosen dan siapapun. Ya dengan siapapun ya, dengan siapapun, dengan teman, dengan kau, dengan beda kelas, beda jurusan, dengan berbagai elemen di kampus ya, di sekolah ya, tentu ini menjadi hal penting gitu ya, dengan siapapun sekalian gitu. Saya juga setelah kebetulan besok puasa ya, saya minta maaf jika ada yang kenal di antara yang menonton video ini, ada yang kenal dengan saya mohon maaf
jika ada yang khilaf selama ini, mohon maaf lahir dan batin. Bullet memang Q1 and Windows and down Slideshow slide 5. Main beasiswa. Main beasiswa. Bullet 4. Nah, lalu gimana kita cara mencari beasiswanya? Setelah kita punya kapasitas, persyaratan-persyaratan akademis dan non-akademis, ya akademis nilai kita bagus, penguasaan materi kita selama sekolah, selama kuliah bagus, terus kemudian kita punya publikasi-publikasi, ya kita punya pengalaman-pengalaman berbagi manfaat atau aktif di organisasi. Nah, tentu kita sudah mulai bisa mencoba beasiswa. Nah, gimana cara mencarinya? Bullet informasi beasiswa di Iceland. Nah, saat ini tentu yang masih awam ya, banyak sekali informasi beasiswa di sosmed, di Instagram, di Facebook, gitu ya, mungkin di TikTok juga, grup-grup tentang beasiswa macam-macam gitu ya, info konferensi, seminar. Nah, banyak mahasiswa dan pelajar ini yang mereka mulai mencoba keluar negeri itu melalui kegiatan-kegiatan pelajar atau kegiatan-kegiatan mahasiswa atau kegiatan-kegiatan organisasi, ya misalnya dengan mengirimkan ide atau artikel ya atau makalah gitu ke penyelenggara gitu, misalnya tentang konferensi internasional. Tentu kita akan coba kirim abstrak ya atau artikel ilmiah sesuai dengan isu-isu yang dibahas. Nah, ini cara yang bisa dimulai untuk awalan. Nah, ini informasinya banyak sekali di sosial media, silakan cari, gunakan kata kunci yang sesuai, lalu tinggal join ke grupnya. Nah, cara kedua, ya kita bisa pelajari ya informasi akurat yang ada di website-website resmi para pemberi beasiswa, misalnya di Australian Awards Scholarship ya, kalau Indonesia Australian Awards Indonesia, ada Fulbright Amerika, ada DAAD ya, DAAD, ada Erasmus Mundus Eropa, terus ada yang beasiswa Jepang ya, ada Singapura. Nah, itu kita bisa langsung masuk ke website-website resmi mereka ya. Brunei Darussalam, Malaysia, ya New Zealand, itu banyak sekali website para pemberi beasiswa yang rutin memberikan beasiswa selama beberapa tahun ya. Bahkan Australia ini sudah sejak Colombo Plan ya, sudah sekitar mungkin 60 tahunan lebih. 70 tahunan lebih mungkin. Nah, berikutnya kalau mau kuliah dengan beasiswa tentu kita bisa buka website-website kampusnya. Misalnya kita mau coba beasiswa kampus University of Washington gitu. Nah, kita bisa, atau kampus saya Queen's University Belfast atau University of Sheffield atau Deakin University gitu ya, atau UNSW, University of New South Wales di Australia, alma mater saya waktu S2. Nah, itu kita bisa buka websitenya, lalu masuk ke biasanya funding and scholarship atau financial assistance gitu, atau research gitu ya, atau langsung scholarships biasanya. Nah, itu pelajari saja, download aplikasinya, pelajari gitu, kemudian isi, sertakan semua dokumen yang disyaratkan ya, jawab atau isi semua pertanyaan yang ditanyakan gitu, dan submit gitu. Ya, jadi intinya pelajari semua informasi tersebut, pelajari semua persyaratannya dan siapkan dari sekarang gitu. Dan perhatikan timeline-nya, deadline-nya ya, jangan sampai lewat deadline. Terkadang beda negara memiliki kebijakan yang berbeda ya. Ada misalnya di UK gitu, untuk daftar S2 S3 rata-rata sebagian besar gratis. Tapi kalau Amerika rata-rata berbayar ya, ada application fee. Kanada juga begitu. Setahu saya kalau Australia, UK mereka gratis. Itu cuma memang ada plus minusnya tentu ya. Jadi ya silakan saja dipelajari, timbang-timbang nanti lebih
cenderung kemana. Bullet Flattery Semua Kasar dan Chiok Kendari Sekarang. Slideshow slide 6. Min of the business Wakaf administrasi. Min of the business Wakaf administrasi. Bullet Memfatakkan di Oke, nah ini masuk ke prosesnya ya, mendaftar beasiswa. Gimana cara daftarnya ya? Buat yang masih awam tentu ini mudah-mudahan bermanfaat. Min of the business. Bullet Memfatakkan di portal beasiswa. Yang pertama ya buat akun ya di portal beasiswanya gitu, buat akun di portal beasiswanya. Setelah buat akun kan nanti kita akan aktivasi ya, masuk email, kita harus mengaktifasi akun kita, baru kita mulai ngisi. Bullet Flattery Semua Bagian. Nah, setelah kita sudah buat akun, sudah terverifikasi, lalu kita masuk ya, kita login dan kita pelajari semua bagian ya. Tentu nggak mungkin langsung isi on the spot gitu ya, maksudnya langsung kita isi tanpa drafting dulu ya, harus kita drafting dulu. Pelajari dulu setiap halamannya sampai ke halaman terakhir sebelum submit, sehingga kita punya bayangan gitu. Di copy pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab gitu, di copy ke Microsoft Word misalnya, nanti biar kita bisa drafting jawabannya, bisa kita pertimbangkan dengan masak gitu ya, kita drafting sampai final gitu, baru kemudian kita paste di portalnya gitu. Karena setiap jawaban itu sangat mempengaruhi keberhasilan beasiswa kita ya, nggak bisa asal jawab. Kadang teman-teman juga ya butuh review ya dari yang sudah berpengalaman, apakah sudah tepat, sudah sesuai, apa yang perlu ditingkatkan, yang diperbaiki, kira-kira begitu. Bullet Kampau Burgers Burgers Design and Bullet Flattery Semua Bagian. Nah, setelah dipelajari semua Bullet Kampau bagian, Burgers Burgers nah kumpulkan berkas-berkas yang disyaratkan dalam satu folder ya, biar memudahkan gitu. Misalnya, wah harus ada letter of recommendations, ada berapa, udah dapat, masukin satu folder. Jadi misalnya beasiswa Australian Award Scholarship, bikin foldernya. Beasiswa Pendidikan Indonesia, bikin foldernya misalnya gitu. Jadi satu folder ngumpul tuh buat dokumen-dokumen. Jadi nanti begitu upload nggak kececer, tinggal upload aja gitu. Bullet Verification Normal File Siswa Icon. Terus berikan nama sesuai format ya. Kadang beberapa beasiswa tuh mensyaratkan format nama file tertentu gitu. Ya, jadi misalnya nama lengkap, baru kemudian jenis dokumennya, misalnya Taufik Effendi, terus dash CV gitu, Taufik Effendi dash pasport misalnya gitu. Bullet Memfact Draft Jawaban dan Draft Permission. Ya, nah ini tadi sudah dibahas ya, membuat draft jawaban dan pernyataan-pernyataan misalnya kayak study plan, study objectives, goal statement, seperti itu. Bullet Memfact Surat Rekomendasi dan Proposal Study. Nah, membuat surat rekomendasi dan proposal studi. Terkadang dosen-dosen atau para guru ya meminta kita membuat draft dulu ya, karena mungkin mereka sudah banyak lupa gitu, maklum karena mereka ngajar selama bahkan puluhan tahun ya, sudah bertemu ribuan, puluhan ribu mahasiswa atau murid gitu. Tentu mereka tidak punya ingatan-ingatan yang banyak gitu ya, yang mungkin penting buat keberhasilan beasiswa kita gitu. Jadi untuk lebih bijaknya ya mereka minta kita untuk membuat draftnya dulu gitu. Itu akan membuat mereka ingat, oh iya benar sini gitu. Jadi ketika mereka setuju, nah nanti mereka akan membuat revisi itu tuh seperlunya sesuai yang mereka lihat gitu ya, yang mereka alami gitu. Bullet Upload. Submit. Video. Kemudian sudah selesai semua ya, tinggal upload ya, submit, lalu berdoa. Slideshow slide 7. Min of the business Wakaf Way 1 para. Min of the business Wakaf. Nah, jika selesai lalu kemudian ada pengumuman lulus administrasi, wah masya Allah ya, bisa sujud syukur dulu ya, dan berdoa lagi lebih kuat agar wawancaranya sukses. Min of the business Wakaf. Bullet Rising Maximal. Min of the business Wakaf Way 1 para. Bullet Rising Maximal. Rising. Bullet. Nah, sebelum kita datang ke wawancara, tentu kita butuh riset maksimal ya, baca-baca gitu, persiapkan diri dengan baik gitu.
Eh, karena tentu kita ingin bisa memberikan jawaban yang maksimal kan, yang memuaskan, misalnya data-data statistik, terus dari penguasaan teori, disiplin ilmu dan segala macam memang kira-kira kita butuhkan ya sesuai dengan eh, tujuan studi kita gitu. Untuk kita perlu siapkan dengan maksimal. Nah, kita juga perlu menyiapkan bukti yang dibutuhkan. Misalnya kita di CV kita tulis aktif organisasi, menang berbagai macam lomba, kesana kesini, lalu kemudian kita misalnya ada publikasi. Nah, itu semua perlu kita bawa gitu ya untuk meyakinkan para pewawancara ya. Dan itu akan menjadi poin plus sekali gitu. Kita memberikan istilahnya verifikasi langsung nih gitu sesuai dengan apa yang kita tulis, kita sampaikan. Nah, kita juga bisa membuat daftar pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan ya. Ini berguna sekali sehingga kita bisa berlatih dengan maksimal gitu. Mungkin kita bisa join ya, atau misalnya mencoba menghubungi teman-teman yang sudah lulus sehingga mereka lebih punya gambaran tentang kira-kira apa saja sih pertanyaan yang akan muncul. Nah, nanti bisa berlatih gitu. Nah, terakhir sebelum terakhir ya, berpakaian yang menarik ya. Tentu kita perlu memperhatikan ya penampilan kita. Wawancara menjadi satu momen yang sangat penting sekali karena ini biasanya tahapan terakhir sebelum akhirnya seseorang diputuskan lulus atau tidak. Bahkan para pewawancara saja mereka benar-benar berpakaian secara profesional ya. Mereka bahkan rapi sekali sampai menggunakan jas gitu ya. Ya tentu kita ingin memberikan penghargaan apresiasi yang sama dengan cara kita berpakaian juga dengan yang elegan gitu. Tidak perlu mahal tapi rapi dan ya elegan gitu sesuai dengan konteksnya. Dan ya mungkin kita butuh ke kamar mandi, siap-siap sisir, minyak rambut kalau perlu gitu kan. Kadang kita ke lokasi itu pakai ojek, rambut acak-acakan atau bagaimana nggak karuan. Ya di luar misal kalau kita di jalan pakai motor ya kita perlu pakai jaket sehingga pakaian kita nggak bau asap gitu ya. Jadi kita perlu ya rapi-rapi lah di kamar mandi sebelum kita ketemu dengan para pewawancara. Ini mungkin jarang terfikirkan gitu ya oleh teman-teman. Gitu. Jadi sebelum ke ruang wawancara, perhatikan sebelum masuk ke lobi. Nah, jadi harus datang jauh lebih awal sehingga kita bisa siap-siap, bisa kamar mandi dulu, dandan dulu, rapi dulu, wangi-wangi dulu, sisir dulu gitu ya. Jadi rapih lah gitu. Terakhir ya berdoa gitu. Ya. Suka duka di luar negeri tentu ya sukanya keamanan, kenyamanan ya, kebahagiaan karena aksesibilitas dan fasilitas. Sebagai seorang tunanetra ketika saya kuliah di London itu saya jalan wah nyaman sekali karena setiap ada perempatan, setiap harus menyeberang jalan ada lampu lalu lintas ya yang kita bisa pencet gitu sehingga nanti dia berubah yang tadinya merah, yang tadinya hijau gitu, misalnya tadinya hijau buat para kendaraan ya buat kendaraan, ketika kita tekan tombol nanti berubah jadi kuning atau jadi merah sehingga kita bisa nyebrang. Itu terus banyak juga beberapa lokasi yang dia serba kuning, bunyinya kuning, terus nyalanya kuning terus. Jadi semua kendaraan tuh wajib berhati-hati dan wajib memprioritaskan pejalan kaki gitu ya. Itu ada gitu di Mecklenburg Square dekat Russell Tube Station. Kalau ada teman-teman yang pernah ke London, saya dulu tinggal di William Goodenough House, Mecklenburg Square. Nah di situ lampunya kuning terus gitu dan ketika kita sudah menyentuh trotoar itu kendaraan sudah harus siap-siap berhenti gitu karena kita akan menyeberang. Terus di jalanan yang lebih besar
Nah, itu kita tinggal pencet aja tombolnya gitu. Nanti dia akan berbunyi ketika sudah saatnya kita menyeberang. Ya, terus trotoarnya lebar ya kalau yang di London. Saya nggak banyak explore UK sih ketika itu karena sibuk kuliah. Tapi yang saya alami di London itu ya jalanan trotoarnya lebar, aman ya, nggak ada lubang, nggak ada tukang dagang, nggak ada besi, nggak ada tiang listrik gitu misalnya ya, nggak ada yang membahayakan, nggak ada tali, nggak ada apa gitu. Jadi senang sekali gitu, bahagia. Waktu di Australia juga demikian ya, malah lebih nyaman lagi karena lebar jalannya ya, tanahnya lebih luas, fasilitasnya lebih 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 menurut saya lebih oke ya di Sydney. Playground juga di setiap pojok perumahan ada, gratis, bahagia. Jadi begitulah gitu. Bahagia itu mudah di sana. Terus lucunya lagi setiap ada kegiatan, kalau di Sydney itu bis-bis jadi gratis gitu. Luar biasa, benar-benar didukung untuk bahagia warganya. Bis-bis jadi gratis, misalnya ada fireworks ya di Harbour Bridge misalnya, itu seperti itu. Terus waktu saya di UNSW Australia, Sydney, itu saya kalau mau pulang tinggal ke Hellpoint. Hellpoint itu kayak telepon umum zaman dulu di Indonesia ya. Itu nyalanya biru ya, dari jauh kalau malam tuh kelihatan gitu. Itu di beberapa titik di UNSW itu ada. Siapa yang butuh bantuan dalam kondisi darurat gitu tuh bisa pencet itu, nanti security langsung tahu dia ada di titik mana gitu, karena terhubung dengan pusat keamanan di kampus. Jadi saya kalau mau pulang tinggal ke Hellpoint, telepon deh, saya mau pulang gitu. Langsung deh datang, dijemput, diantar ke rumah pakai mobil sedan security. Gitu, menyenangkan sekali ya. Karena UNSW lumayan besar dan saya tinggalnya ya dalam radius yang terjangkau untuk bisa diantar gitu. Terus berangkat jalan kaki juga enak ya, jalan kaki, naik sepeda, bahkan skateboard menjadi alat transportasi. Banyak mahasiswa yang kuliah pakai skateboard gitu. Di Australia itu nggak ada got ya, got itu kayak di bawah jalanan gitu, nggak nampak gitu. Kalau mereka ada perbaikan itu pasti meskipun sedikit itu pasti akan dikelilingi dengan pagar-pagar sehingga tidak akan beresiko buat mereka-mereka yang tidak tahu gitu ya. Saya ingat waktu saya di Jakarta daerah Tanah Abang itu ada teman-teman yang memiliki epilepsi ya, itu nyemplung ke got, karena gotnya kan di kita kan banyak yang terbuka ya, tidak dijaga, tidak dipagari kan. Saya juga pernah ngalamin masuk ke got dalam sekali, besar, itu di Bea Cukai Rawamangun, samping tangga halte. Saya pernah nyemplung ke situ. Di Jatinegara mau ke stasiun, di trotoar itu saya sempat nyaris masuk ke lubang yang banyak besi-besi tajam besar-besar. Mungkin kalau nyemplung saya meninggal seketika ya. Itu nyaris sekali gitu. Untung saya masih bisa menyeimbangkan tubuh ya, sehingga saya bisa narik badan gitu. Jadi berbahaya gitu memang kalau di Indonesia belum SOP-nya belum berpihak kepada disabilitas ya gitu. Enggak, mudah-mudahan lambat laun ya bisa lebih baik lah negara kita, insya Allah ya, bumi tanah kelahiran kita, tumpah darah kita. Ya belajar dan berbagi lingkungan internasional ya, di Inggris, di Amerika, di Malaysia, di Australia, di Jepang ya, saya ketemu dengan teman-teman dari berbagai bangsa, berbagai negara, berbagai latar belakang ya, tentu memberikan pengalaman yang menarik ya dan berwarna gitu kan. Jadi wawasan kita jadi lebih luas, kita tahu banyak hal gitu yang bermanfaat juga untuk kita terapkan ketika kita kembali ke Indonesia. Saya juga sempat terlibat di penelitian lembaga penting ya, Australian Research Council, Australian Department of Immigration and Border Protection, Australian National University, Deakin University, Monash University, UNSW, ya di tahun 2013 sampai di tahun 2014.
saya terlibat di penelitian-penelitian besar mereka. Kulit PK Lantak MBDKI Indonesia. Ya ini semua tentu menjadi bekal yang berharga ya jika kita kembali ke Indonesia gitu. Eh, Tergantung dengan profesi yang kita jalani ya. Ini semua tentu akan sangat bermanfaat. Kulit PK Lantak MBDKI Indonesia. Slideshow slide 9. Sakit DI 1 Area 2. Sakit DI 1 Area 2. Bulit Rindu Indonesia. Ya tentu kita akan rindu keluarga nih yang mungkin duka-dukanya, apalagi kalau keluarga ada yang sakit, orang tua sakit atau ya begitulah gitu. Kita nggak bisa langsung hadir ya, langsung datang. Dan kadang belum tentu ada biayanya gitu kan. Jadi ya ketika kita di luar negeri kita perlu siap-siap ya untuk kondisi-kondisi darurat. Ketika dibutuhkan kita bisa langsung ke Indonesia gitu. Kulit Rindu Kuliner Indonesia. Kuliner ya, jadi kalau di sini kita tinggal telepon ya, kita tinggal buka marketplace, tinggal jalan ke depan atau bahkan penjajah makanan itu menghampiri rumah-rumah kan, kita tinggal panggil aja gitu, kita lagi diam atau somai gitu kan, mie ayam, ketoprak, itu enak sekali kalau jenis salah satu yang mungkin kenikmatan yang tidak ternilai gitu kan. Di satu sisi ya, sisi lain itu akan ada yang dampak lainnya. Kulit Prince Kulit Rindu Kuliner Indonesia. Nah jadi kalau kangen ya masak gitu, jadi lebih kreatif sih, jadi belajar gitu, istri saya jadi lebih kreatif, lihat-lihat di YouTube, baca-baca menu segala macam, akhirnya jadi bisa bikin macam-macam. Karena kalau kita sedikit-sedikit kangen terus kita beli gitu kan ya tentu nggak cukup lah uang beasiswa. Ya winter itu dingin ya, dingin sekali, jadi siap-siap obat, siap-siap antisipasi. Kayak saya waktu di London sempat parah rematiknya, sampai nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri karena telapak kaki itu bengkak semua bagian yang tertekan, misalnya sikut, terus pergelangan tangan atau apa itu bengkak ya ketika winter parah. Di Australia nggak separah itu, teman sempat bengkak kaki sampai biru banget gitu, kesenggol aja sakitnya minta ampun. Dan di luar negeri kita akan tentu banyak jalan kaki ya, nggak kayak di sini kan sedikit motor gitu kan. Di sana kan banyak jalan kaki, tentu sehat ya, tapi mungkin ada sebagian orang yang mereka nggak tahu kalau ternyata mereka punya penyakit tertentu yang nggak muncul ketika di Indonesia gitu, anti imun misalnya. Dulu ada teman yang begitu ke Amerika, selama di Indonesia kan nggak pernah jalan kaki ya, naik motor gitu. Begitu di Amerika ternyata banyak jalan. Nah, pulang dari Amerika ya qadarullah langsung sakit dan baru ketahuan kalau dia punya lupus gitu. Ini cerita yang sedih sekali ya, akhirnya kita kehilangan teman yang kita cintai ini gitu. Jadi medical check up itu penting agar kita tahu kita punya keluhan kesehatan apa saja gitu, sehingga kita bisa siap-siap. Tempat tinggal tentu mahal ya, tapi ya tentu ada strateginya untuk mensiasati ini semua gitu. Di Sydney mahal sekali, di London juga mahal ya. Ya tentu kita bisa lah gitu ya. Nanti kita bisa bahas di video terpisah. Yang penting tidak akan terhindar ya, maksudnya dimanapun kita berada tentu akan ada tantangan, kapanpun dimanapun kita berada tentu akan ada tantangan. Yang pasti fokusnya lebih ke mencari solusi ya untuk setiap tantangan yang kita hadapi, dan manusia diberikan kemampuan itu ya. Semoga teman-teman atau anak-anakku yang masih duduk di SMA ya, SMK atau di S1 S2 ya, mudah-mudahan bisa memiliki bayangan yang lebih jelas ya tentang apa yang perlu dipersiapkan dari sekarang. Saya doakan semoga ikhtiarnya dalam mencoba beasiswa berhasil, terwujud, dan semoga ilmunya bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, saya mohon maaf atas segala yang mungkin kurang berkenan ya.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya cukupkan dulu videonya sampai sini ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya sebagai bentuk dukungan dan aktifkan lonceng notifikasi agar nanti terupdate ketika saya bahas-bahas yang lain, misalnya belajar IELTS, meningkatkan speaking, meningkatkan writing, dan segala macam gitu ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah saya coba luangkan waktu untuk berbagi ilmu-ilmu yang saya mampu ya, informasi yang saya punya meskipun tidak banyak gitu, membantu mewarnai informasi yang available di YouTube. Oke, sekian dulu ya. Have a good day everyone. Shiok Shiok Visa Swat Second. Download row 1 column Zoom row 1 column 4. PowerPoint slide show Shiok Shiok Visa Swat Second. Slide show slide 9. Second duplicate. Shiok Shiok Visa Swat Second. Download window. Kita tutup. Start button unavailable. Kita Zoom row 1 column 1. cari. Start button unavailable. Zoom row 1 column 1. Zoom window. Start button unavailable. Search control plus F button. Tab control. Meetings tab. Contacts tab select. Apps tab selected checked. Home tab selected checked. Zoom. Tofik Effendi. Setting button. Kadang suka nggak muncul ini Zoom Return to controlnya. meeting button. Oke, return to Meeting controls window. meeting. Schedule button. Saturday, the 2nd of April, 2000. Tuh, Schedule button. Return to meeting button. lama kali nih nggak muncul-muncul. Space. Oke, saya shutdown aja deh. Desktop list. Shut down Windows dialog closes all apps and turns off the PC. Restart. Shut down. Desktop list.